Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vindia Pratiwi dengan NIM 2025-32122. Saya dari kelas C semester 1 pada program studi pendidikan geografi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi dan antropologi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asal mula dan perkembangan sosiologi. Jadi, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan masyarakat. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah hidup secara berkelompok. Aristoteles menyebutkan bahwa manusia adalah sebagai zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena sejak lahir, manusia selalu bergantung pada orang lain dan belajar bersosialisasi. Dalam kelompok, mereka menciptakan cara hidup tertentu untuk mempertahankan diri. Cara hidup inilah yang disebut dengan kebudayaan. Nah, dari sinilah lahir cabang ilmu yang kita kenal sebagai sosiologi, yaitu salah satu dalam rumpun ilmu sosial. Sosiologi lahir karena kekhawatiran seorang filsuf asal Prancis yang bernama Auguste Comte yang melihat kondisi anarkis setelah revolusi Prancis, yaitu pada tahun 1842. Comte menulis buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, dan sejak saat itulah sosiologi resmi dianggap sebagai sebuah ilmu. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, statistika sosial, yaitu bagian yang mempelajari kestabilan dan keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu dinamika sosial, yang mempelajari perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial. Lalu, apa sebenarnya pengertian sosiologi? Jadi, menurut Pitirim Sorokin, beliau berpendapat bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara berbagai gejala sosial, misalnya hubungan antara hukum dan ekonomi. Kemudian menurut Rocek dan Warren, mereka mengatakan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Sementara itu, menurut Emil Durkheim, dia mengatakan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari fakta sosial, seperti kebiasaan, norma, dan hukum. Sedangkan menurut Silo Sumarjan dan Suleman Sumardi, mereka mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial. Dan menurut Surjono Sukanto, beliau berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu sosial yang bersifat murni, abstrak, rasional, dan empiris. Dan secara umum, sosiologi dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Struktur sosial adalah jalinan antara unsur-unsur sosial yang membentuk masyarakat, seperti norma, lembaga sosial, kelompok, dan lapisan sosial. Proses sosial, yaitu merupakan hubungan timbal balik antara berbagai aspek, yaitu aspek kehidupan bersama, misalnya antara politik dan ekonomi. Selanjutnya, perubahan sosial, yaitu segala bentuk perubahan dalam masyarakat yang bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dampaknya. Selanjutnya, mari kita bahas sifat hakikat sosiologi, yaitu tujuan utama sosiologi adalah memahami masyarakat secara mendalam, yaitu mencari hukum dan prinsip umum yang mengatur interaksi antara manusia serta bentuk dan struktur masyarakatnya. Objek sosiologi, yaitu adalah masyarakat yang dilihat dari hubungan antara manusia dan proses yang timbul di dalamnya. Kemudian, ruang lingkup sosiologi meliputi tiga hal utama. Yang pertama, individu, kedua, masyarakat, dan yang ketiga adalah kelompok. Pertama, individu adalah subjek yang bertindak, menilai, dan memberi makna terhadap tindakannya sendiri. Menurut Robert Lawang, individu berperan sebagai aktor sosial. Yang kedua, masyarakat. Menurut Selo Sumarjan, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama
dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan menurut Ralph Winton, masyarakat adalah kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama, serta menganggap dirinya sebagai satu kesatuan sosial. Ada beberapa pendorong hidup bermasyarakat, yaitu hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, kemudian hasrat untuk membela diri, dan hasrat untuk meneruskan keturunan. Manusia juga memiliki dua dorongan kuat, yaitu keinginan untuk hidup bersama yang meliputi aspek sosial dan keinginan untuk menyatu dengan alam sekitarnya. Untuk itu, manusia harus beradaptasi dengan akal, perasaan, dan kehendaknya. Filsuf-filsuf besar juga banyak memberikan pandangan tentang masyarakat, antara lain Plato. Beliau menyebutkan bahwa masyarakat adalah cerminan dari manusia perorangan. Kemudian menurut Aristoteles, beliau menegaskan bahwa dasar masyarakat adalah moral. Sementara Karl Marx, beliau berpendapat bahwa masyarakat selalu hidup dalam konflik dan antara dua golongan, yaitu kaum borjuis dan kaum buruh. Yang terakhir mengenai hubungan individu dan masyarakat. Keduanya saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan menjelaskan bahwa pada awalnya manusia hidup dalam rasa takut, saling berperang dan membunuh. Keadaan itu ia sebut dengan istilah Homo homini lupus, yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Namun, Hegel mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah social animal, yaitu makhluk sosial yang selalu ingin hidup bersama. Jadi, kesimpulannya adalah sosiologi adalah ilmu yang meneliti masyarakat dan perilaku manusia di dalamnya, yang bertujuan untuk memahami bagaimana individu dan kelompok saling berinteraksi, bekerja sama, bahkan berkonflik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang antropologi. Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek kehidupannya. Kata antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu atau wacana. Jadi secara harfiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, baik dari sisi fisik, budaya, maupun sosialnya. Antropologi melihat manusia secara menyeluruh atau disebut dengan holistik, karena manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh dengan berbagai dimensi kehidupannya. Beberapa ahli juga memberikan pendapat mereka atau pandangan mengenai antropologi. Yang pertama, menurut Haviland 1999, beliau berpendapat bahwa antropologi adalah studi tentang keanekaragaman umat manusia yang disusun secara lengkap. Kemudian menurut Koncaraningrat 1998, beliau menjelaskan bahwa antropologi mengkaji manusia dari warna kulit, bentuk fisik, serta kebudayaannya. Sedangkan menurut Siddiq, beliau berpendapat bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai sudut, seperti adat istiadat, tradisi, seni, bahasa, dan norma yang berlaku. Jadi kesimpulannya, antropologi berusaha memahami manusia secara utuh, baik secara biologis maupun sosial budaya. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan atau fase-fase antropologi menurut Koncaraningrat. Pada fase pertama, yaitu sebelum tahun 1800 Masehi, antropologi masih berupa deskripsi tentang adat istiadat dan ciri fisik masyarakat atau yang dikenal dengan istilah etnografi. Kemudian, pada fase kedua yaitu pada pertengahan abad ke-19 Masehi, yaitu mulai muncul usaha untuk mengintegrasikan berbagai tulisan tentang masyarakat dalam tahap evolusi.
yaitu selanjutnya memasuki fase ketiga, yaitu pada awal abad ke-20. Pada masa itu, antropologi sudah berkembang sangat pesat, terutama karena kebutuhan kolonialisme. Namun, di sisi lain, muncul pula semangat anti-kolonial dan penelitian yang lebih ilmiah. Lalu, kemudian fase yang keempat, yaitu setelah tahun 1930. Istilah dan pendekatan antropologi mulai bervariasi di berbagai negara, seperti etnografi, etnologi, cultural anthropology, dan social anthropology. Selanjutnya, Koncaraningrat juga menyebutkan 5 masalah utama dalam kajian antropologi. Yang pertama yaitu asal dan perkembangan manusia dari segi biologi. Yang kedua yaitu sejarah terjadinya berbagai ragam manusia berdasarkan ciri fisik. Yang ketiga yaitu perkembangan dan penyebaran kebudayaan di dunia. Selanjutnya yang keempat yaitu asal dan penyebaran bahasa di berbagai masyarakat. Serta yang kelima yaitu prinsip-prinsip kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa. Antropologi sendiri terbagi menjadi 2 cabang besar, yaitu yang pertama antropologi fisik atau biologi. Pada antropologi ini dia berfokus pada ciri-ciri tubuh manusia seperti warna kulit, bentuk wajah, tinggi badan, hingga golongan darah. Selanjutnya, antropologi budaya. Pada antropologi budaya ini, yang dipelajari yaitu cara hidup manusia, nilai-nilai, dan tradisi yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup. Selain itu, antropologi juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu lainnya, di antaranya yaitu seperti sosiologi, karena sama-sama meneliti perilaku sosial manusia. Yang kedua yaitu sejarah, yang melihat manusia dari aspek asal-usul dan perjalanan hidupnya. Kemudian psikologi, yang meneliti perilaku manusia dalam lingkungan di sekitarnya. Kemudian geografi, yang mempelajari bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya yaitu dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ini dia berhubungan erat karena melihat manusia dari cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya dalam ilmu politik, yang menyoroti kekuasaan dan struktur sosial. Serta yang terakhir komunikasi, yaitu membahas tentang cara manusia berinteraksi melalui bahasa dan simbol. Melalui antropologi, kita bisa memahami bahwa setiap manusia dan setiap budaya memiliki keunikannya tersendiri. Dalam antropologi, ilmu ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan serta melihat manusia bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi dari berbagai aspek yang saling melengkapinya. Materi selanjutnya ini merupakan materi dari kelompok saya yang berjudul tentang sosiologi dan antropologi dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian manusia tidak terbentuk begitu saja. Ia lahir dari perpaduan antara kehidupan sosial dan budaya yang ada di sekelilingnya. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana seseorang berinteraksi dengan masyarakat lainnya, yaitu melalui proses sosialisasi. Kita belajar nilai, norma, dan juga peran sosial, dan juga dari keluarga, sekolah, teman, hingga media massa. Semua menjadi tempat kita membentuk identitas dan karakter diri kita. Sementara itu, antropologi melihat manusia dari sisi kebudayaannya lewat proses yang namanya enkulturasi. Kita belajar mengenai pengenalan kebiasaan, adat, dan kepercayaan yang diwariskan oleh lingkungan sekitarnya. Budaya juga membentuk
cara berpikir, bersikap, dan berperilaku kita sebagai anggota masyarakat. Menurut George Herbert Mead, perkembangan kepribadian seseorang berlangsung dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu play stage, yaitu di mana anak mulai meniru peran orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu game stage, yaitu ketika anak mulai memahami peran dirinya dan juga peran orang lain. Dan yang ketiga yaitu generalized orders, di mana seseorang sudah mampu berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan norma masyarakat yang lebih luas. Selain itu, faktor sosial dan budaya seperti nilai, norma, agama, kelas sosial, bahasa, dan peran gender juga membentuk kepribadian yang unik pada setiap individunya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sosiologi dan antropologi saling melengkapi. Sosiologi menyoroti hubungan sosial, sedangkan antropologi menekankan pada warisan budayanya. Keduanya berpadu membentuk kepribadian manusia yang tidak hanya ditentukan oleh lingkungannya saja, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk menafsirkan dan juga membangun realitasnya sendiri. Adapun peran sosiologi dan antropologi dalam pembentukan kepribadian. Yang pertama, peran sosiologi dalam pembentukan kepribadian, yaitu sosiologi berperan dalam pembentukan kepribadian itu melalui proses sosialisasi, di mana individu mempelajari nilai, norma, dan pola perilaku yang berlaku di masyarakat melalui interaksi dengan agen sosial seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan juga media massa. Sosialisasi juga menganalisis peran sosial yang dijalankan individu dan bagaimana hal itu membentuk kepribadian, serta menggunakan konsep-konsep seperti looking glass self, yaitu konsep diri terbentuk dari perspektif orang lain, dan juga teori pembelajaran sosial, yaitu meniru model di sekitar. Untuk menjelaskan proses tersebut, kemudian antropologi berperan dalam pembentukan kepribadian dengan memahami bahwa kepribadian dibentuk oleh budaya, lingkungan, sosial, dan nilai-nilai pada masyarakat, bukan hanya pada faktor individual saja. Melalui studi budaya, antropologi membantu individu memahami bagaimana mereka dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, norma, dan bahasa di sekitarnya, yang kemudian membentuk cara pandang dan perilaku mereka. Jadi, sosiologi dan antropologi mereka berkontribusi dalam pembentukan kepribadian melalui pemahaman tentang peran interaksi sosial atau sosiologi dan pengaruh budaya, nilai, serta adat istiadat yang disebut antropologi. Sosiologi menyoroti bagaimana struktur sosial dan interaksi memengaruhi individu, sementara antropologi menjelaskan bagaimana nilai dan simbol budaya diserap melalui proses seperti sosialisasi dan enkulturasi yang bertujuan untuk membentuk karakter yang unik pada setiap orang. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.